Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang airborne disease difteri. Nah, pokok pembahasan yang pertama itu ada definisi airborne disease, yang kedua ada contoh kasus airborne disease, yang ketiga ada mekanisme penularan difteri, yang keempat ada faktor risiko difteri, yang kelima ada distribusi frekuensi difteri, yang keenam ada upaya pencegahan difteri, yang ketujuh ada upaya pengendalian difteri, yang kedelapan ada kebijakan nasional dan internasional terkait program pengendalian difteri. Definisi airborne disease atau penyakit menular melalui udara adalah infeksi yang ditularkan melalui udara yang disebabkan oleh mikroba patogen seperti bakteri, virus, atau jamur yang cukup kecil untuk dikeluarkan dari orang yang terinfeksi melalui batuk, bersin, berbicara, dan kontak pribadi yang dekat atau aerosolisasi mikroba. Mikroba yang dikeluarkan tetap tersuspensi di udara pada partikel debu, pernafasan, dan tetesan air. Penyakit disebabkan ketika mikroba terhirup atau kontak dengan selaput lendir atau ketika sekresi yang tersisa di permukaan disentuh. Contoh kasusnya itu banyak teman-teman, seperti flu biasa, influenza, batuk rejan, COVID-19, tuberkulosis, difteri, ada meningitis, ada antraks, dan lain-lain. Nah, pada kasus ini saya mengambil difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri, suatu bakteri basil aerobik gram positif. Bakteri ini menyerang saluran pernapasan dan kulit, bahkan bisa menyebabkan kerusakan sel saraf dan jantung. Penyakit ini ditandai dengan sakit tenggorokan, demam 38 derajat Celcius, malaise, dan pada pemeriksaan ditemukan pseudomembran putih keabuan pada tenggorok yang tak mudah lepas dan mudah berdarah serta dapat disertai dengan nyeri menelan, hidung berair, leher bengkak seperti leher sapi, dan sesak nafas disertai bunyi. Manifestasi klinis difteri. Yang pertama ada difteri tonsilofaring. Manifestasinya itu ada eritema faring dengan pseudomembran menebal, melekat, warna kehijauan hingga abu-abu. Limfadenitis cervicalis dengan edema jaringan sekitarnya. Yang kedua ada difteri laring. Manifestasinya stridor pada inspirasi, sesak yang progresif hingga gelisah, sampai sianosis dan pseudomembran tampak pada laring. Yang ketiga ada difteri hidung. Manifestasinya pseudomembran pada konha nasi dan septum nasi dengan gejala sekret hidung serosanguinis atau mukopurulen. Umumnya unilateral disertai banyak krusta. Yang keempat ada difteri kulit, genital, dan konjungtiva. Manifestasi kulit, ulkus dangkal dengan tepi yang meninggi tertutup pseudomembran atau mirip impetigo, ektima, piodermia seperti gigitan serangga, luka kering bersisik. Manifestasi genital, ulkus dengan pseudomembran, edema, dan pembesaran kelenjar regional pada penis, vulva, dan vagina. Manifestasi konjungtiva, radang kataral atau purulen, pseudomembran, ulkus kornea, disertai pembesaran kelenjar preaurikuler. Mekanisme penularan difteri melalui dua jalur, penularan langsung dan tidak langsung. Penularan langsung, kontak langsung dengan lesi kulit penderita atau karir. Penularan tidak langsung melalui media udara seperti droplet saat batuk, bersin, atau berbicara, serta kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi kuman difteri. Corynebacterium diphtheri menyerang saluran pernapasan bagian atas. Kuman Corynebacterium diphtheri masuk melalui mukosa atau kulit, melekat serta berkembang biak pada permukaan mukosa, saluran nafas atas, dan memproduksi toksin yang merembes ke sekeliling dan selanjutnya menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh limfe dan pembuluh darah. Efek toksin pada jaringan adalah hambatan pembentukan protein dalam sel sehingga sel akan mati. Nekrosis tampak jelas di daerah kolonisasi kuman. Sebagai respon, terjadi inflamasi lokal yang bersama jaringan nekrotik membentuk eksudat fibrin yang kemudian menjadi pseudomembran melekat erat dan berwarna putih kelabu. Bila dipaksa melepaskan pseudomembran akan terjadi perdarahan. Faktor risiko difteri yang pertama itu ada faktor agen. Agen pada difteri itu adalah bakteri Corynebacterium diphtheri yang merupakan jenis bakteri basil aerobik gram positif. Bakteri ini tidak bergerak, tidak membentuk spora, dan terlihat seperti palu dengan granula metal aromatik pada ujungnya dan berbentuk batang pleomorfik. Faktor yang kedua ada host. Yang pertama ada umur. Semua umur bisa terjangkit penyakit difteri, tetapi yang dominan pada anak-anak usia kurang dari 5 tahun dan lansia lebih dari 60 tahun karena pada umur tersebut tingkat kekebalan tubuh rendah.
Yang kedua ada jenis kelamin. Difteri dapat menyerang jenis kelamin perempuan dan laki-laki karena manusia merupakan tempat persinggahan bakteri Corynebacterium diphtheri. Akan tetapi yang paling dominan adalah perempuan karena daya imunitas perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Status imunisasi. Imunisasi yang tidak lengkap dari DPT 1, DPT 2, DPT 3 yang dimulai dari umur 2 bulan sebanyak 3 kali sebelum umur 4 tahun akan meningkatkan risiko terjadinya difteri. Yang keempat itu ada status gizi. Gizi yang rendah mempengaruhi daya imunitas seseorang sehingga akan memberikan peluang untuk terkena difteri. Yang kelima ada pendidikan. Pendidikan yang rendah maka mempengaruhi pengetahuan orang tua yang rendah sehingga orang tua tidak mengizinkan anak untuk imunisasi difteri karena takut, sakit atau demam. Sebaliknya pendidikan yang tinggi maka pengetahuan orang tua pun tinggi sehingga imunisasi difteri dapat terlaksana dengan baik. Yang terakhir ada sanitasi dan higien. Sanitasi yang rendah dapat menunjang keberadaan kuman difteri serta rendahnya higien perorangan terkait erat dan berkontribusi besar dalam penyebaran difteri. Faktor yang ketiga itu ada environment. Yang pertama ada ventilasi rumah. Orang yang memiliki rumah dengan ventilasi tidak memenuhi syarat kurang dari 10% luas lantai mempunyai risiko untuk terjadinya difteri dibanding dengan orang yang memiliki rumah dengan ventilasi memenuhi syarat lebih dari 10% luas lantai. Yang kedua ada jenis lantai rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, lantai rumah harus kedap air dan mudah dibersihkan. Lantai dari tanah tidak mudah dibersihkan dan berdebu. Lantai keramik dan lantai plesteran lebih mudah dibersihkan. Namun sifatnya lantai keramik cenderung hangat dan lantai plesteran cenderung dingin dan jika dibersihkan dan jika diberi alas plastik akan lembab. Jenis lantai plesteran memiliki risiko untuk terkena penyakit difteri dibanding lantai keramik. Yang ketiga ada temperatur. Syarat kadar suhu rumah adalah 18 sampai 30 derajat Celcius. Kuman difteri dapat tumbuh pada suhu 15 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan suhu optimum 36 derajat Celcius. Yang keempat ada kelembapan. Kelembapan yang tinggi maupun rendah dapat menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme. Syarat kadar kelembapan itu adalah 40 sampai 60 derajat 40 sampai 60% RH. Kelembapan rumah kurang dari 40% dan lebih dari 70% menyebabkan terjadinya difteri. Yang kelima ada kepadatan penghuni ruang kamar. Luas kamar tidur minimal 8 meter kubik dan tidak dianjurkan untuk lebih dari 2 orang tidur. Kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat memiliki risiko untuk terkena difteri. Yang keenam itu ada cuaca yang sangat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyakit difteri. Yang ketujuh ada mobilitas penduduk, adanya migrasi yang cukup besar antar kabupaten atau kota menyebabkan kasus difteri cenderung sangat tinggi. Terus ada distribusi frekuensi difteri. Distribusi frekuensi difteri berdasarkan usia di Indonesia. Yang pertama itu kurang dari 3 tahun. Menduduki posisi yang dominan pada tahun 2015 sebesar 23 kasus. Usia lebih dari 3 sampai 7 tahun yang paling dominan pada tahun 2015 sebesar 38 kasus. Usia lebih dari 7 sampai 15 tahun yang paling dominan pada tahun 2014 sebesar 18 kasus dan usia yang terakhir itu lebih dari 15 tahun yang paling dominan itu pada tahun 2014 sebesar 71 kasus. Distribusi frekuensi difteri berdasarkan jenis kelamin di Indonesia pada tabel tersebut, frekuensi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu yang besar pada jenis kelamin perempuan. Dan yang paling dominan pada tahun 2015 besar 12 kasus. Distribusi frekuensi difteri berdasarkan sebaran kasus di Indonesia. Dari data tersebut ditemukan sejumlah kasus difteri di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Distribusi frekuensi difteri berdasarkan tahun di Indonesia pada tabel tersebut sangat perlu diwaspadai bahwa kasus ini meningkat sejak tahun 2007 sebesar 183 kasus dan puncaknya pada tahun 2012 sebesar sebesar 1.192 kasus. Setelah itu menurun tetapi angkanya masih ratusan kasus. Upaya pencegahan difteri. Yang pertama ada memberikan kekebalan pada anak-anak dengan cara imunisasi. A. 3 dosis imunisasi dasar DPT, HB, HIB pada usia 2, 3, dan 4 bulan. B.
B. 1 dosis imunisasi lanjutan DPT, HB, HIB pada saat usia 18 bulan dan 1 dosis usia imunisasi lanjutan DT bagi anak SD kelas 1. C. 1 dosis imunisasi lanjutan TD bagi anak SD kelas 2 dan 1 dosis imunisasi lanjutan TD bagi anak SD kelas 5. Yang kedua ada perilaku hidup bersih dan sehat seperti menjaga jaga diri dan lingkungan. Yang ketiga ada bila memiliki keluhan sakit saat menelan, segera memeriksakan ke unit pelayanan kesehatan setempat. Terus yang keempat itu ada pemberian anti-difteri serum, pemberian antibiotika intromicin kepada penderita karir maupun kontak erat dan pemberian imunisasi DPT, DPT, DT, TD booster. Yang kelima, menjaga stamina tubuh dengan makanan yang bergizi dan berolahraga rutin. Yang keenam, melakukan pemeriksaan secara teratur. Yang ketujuh ada hindari kontak langsung dengan penderita difteri tanpa menggunakan alat pelindung diri. Yang kedelapan ada memberi penyuluhan kepada masyarakat, khususnya ibu mengenai pentingnya pelaksanaan imunisasi DPT untuk semua bayi. Yang ke-9 ada memberikan edukasi tentang meningkatkan higien dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10 ada melakukan disinfeksi kepada rumah-rumah kontak erat difteri agar menghilangkan C. difteri. Yang ke-11 ada melakukan karantina atau isolasi kepada kontak erat kasus difteri. Upaya pengendalian difteri. Yang pertama, semua kasus difteri dilakukan penyelidikan epidemiologi dan penemuan kasus kontak dan karir. Yang kedua ada ditentukan ada tidaknya penularan dan penyebaran kasus difteri. Yang ketiga ada rujukan segera kasus difteri ke rumah sakit dan pemberian antibiotika profilaksis pada kasus kontak dan karir. Yang keempat ada tata laksana kasus di rumah sakit, penempatan kasus di ruang isolasi dan mengurangi kontak dengan orang lain. Yang kelima ada melaksanakan outbreak response immunization atau ORI di kabupaten atau kota kasus difteri sebanyak 3 kali. Yang terakhir ada meningkatkan cakupan imunisasi rutin difteri agar mencapai minimal 95%. Kebijakan nasional dan internasional terkait program pengendalian difteri melalui 3 program. Yang pertama ada program Extended Program on Immunization atau EPI. EPI merupakan program imunisasi dalam lingkup global yang dirintis oleh WHO untuk membantu negara-negara dalam memerangi penyakit difteri yang sedang mewabah. Tujuan lain dari program ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas suatu negara dalam meningkatkan kualitas kesehatannya. Programnya itu melalui pemberian vaksin DPT dan vaksinasi booster kepada anak-anak ataupun orang dewasa untuk memberantas penyakit difteri yang ada secara global serta mencegah penyakit ini semakin meluas. Program yang kedua ada Southeast Asia Region Vaccine Action Plan atau SERVAP. SERVAP adalah program terobosan baru dari WHO untuk mencapai tahap kesehatan masyarakat di setiap negara dengan tingkat 90-95% terkait dengan penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin. SERVAP, program SERVAP ini merupakan acuan kerja yang dibentuk WHO dalam meningkatkan layanan kesehatan dari setiap negara di Asia Tenggara, termasuk dengan bantuan-bantuan yang diberikan untuk meningkatkan taraf kesehatan domestik. Program yang terakhir ada Outbreak Response Immunization atau ORI. ORI adalah program yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan untuk melakukan imunisasi tambahan kepada masyarakat demi menaikkan tingkat kekebalan tubuh pada setiap individu. Program ini dibuat sebagai program penyokong dari EPI yang diharapkan dapat menetralisir hingga menstabilkan epidemik difteri yang terjadi. Strategi ORI antara lain melaksanakan vaksin sebanyak 3 putaran dengan target cakupan minimal 95%. Yaitu yang pertama vaksin DPT, HB, HIB pada usia anak 1 sampai dengan kurang 5 tahun. Yang kedua ada vaksin DT untuk anak usia 5 sampai dengan kurang dari 7 tahun. Yang ketiga ada vaksin TD untuk anak usia 7 sampai dengan kurang dari 19 tahun. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menemani belajar bareng dengan saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.